Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilakan. Terima kasih Mas Reja. Satu kalimat narasi dari paslon 1 ini ada potensi yang membahayakan yang kemudian potensi untuk bohong. Satu, narasi menaikkan ADD 100%, itu bahaya. Itu bahaya. Rumusnya dari mana? Bisa menaikkan ADD 100%. Karena itu monggo silahkan nanti dianalisa dengan pendekatan logika pendekatan logika menggunakan formula dan rumus ADD bisa naik 100%. Itu pertanyaannya. Rumusnya seperti apa? Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Rumusan kerangka berpikir kita sangat sederhana. Karena kita selama ini menggaung-gaungkan agar pembangunan memberdayakan masyarakat desa. ADD kita hitung bahwa pertumbuhan sangat sedikit. Kurang lebih di angka 85 miliar. Kalau kita lihat, kalau tidak salah hampir beberapa kurun waktu, beberapa tahun, angka ini pertumbuhannya sangat kecil. Jadi terjadi ceruk inflasi yang cukup besar. Inflasi pemerintah pusat menentukan misalnya 5%. Tapi ADD kita tidak tumbuh di atas 5 atau 10%. Tentu ini akan terjadi sebuah anomali bahwa misalnya desa ditetapkan sebesar 1 miliar. Tapi ini hanya dinaikkan sangat kecil. Sedangkan kita, jargon kita bagaimana membangun dari desa. Jadi jalan keluarnya adalah kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sektor-sektor yang akan kita gali dan melakukan penetipan apa yang disampaikan tadi oleh wakil saya, intensifikasi, ekstensifikasi pajak pendapatan daerah, dan juga kita ke depan akan mengurangi bagaimana agar rumah sakit umum daerah tidak menjadi sokoguru PAD lagi. Karena kami sudah sering mengatakan jangan sampai orang sakit sebagai sandar utama PAD. Karena PAD dari RSUD hampir kurang lebih 100 miliar. Walaupun sisi lain kita mengatakan itu blut. Tapi alangkah tidak eloknya kalau kita tidak melakukan inovasi-inovasi ke depan, misalnya kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan membangun sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Kota Waringin Barat. Silakan Pak. Demikian juga itu akan dapat terwujud, rumusannya gampang saja. Selama ini kita punya perda, saya sudah diskusi dengan teman-teman Dewan yang mengusung paslon nomor 1, bahwa perda tentang CSR ada paslon nomor 1, tetapi tidak dibarengi oleh aturan turunannya, yaitu baik Perbub maupun SKBUB. Itulah yang akan menjadi instrumen penting bagaimana kita menegakkan aturan untuk CSR supaya tidak terjadi pungli-pungli di bawah meja. Terima kasih. Kami persilakan. Pendukung harap tenang, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Formula tentang ADD itu Pak, yang menentukan bukan daerah. Itu adalah undang-undang. Kuncinya adalah 10% dari jumlah dana perhimbangan dikurangi DAK dan DAU yang sudah jelas peruntukannya. 10% itu sudah jelas peruntukannya. Sehingga ketika merumuskan itu, naikkan 100%, apa iya pusat mau nambah sampai ribuan persen untuk daerah. Itu yang tidak logis. Karena ini melaksanakan undang-undang. Rumusan ADD sangat jelas. 10% kali dana transfer pusat ke daerah dikurangi DAK dan dikurangi dana yang sudah jelas peruntukannya. Itu jelas banget. Sehingga kalau sampai 100% duitnya pusat ki opo yo banyak banget yang turun ke daerah. Itu satu. Kemungkinan penerimaan dari desa kan tidak hanya sebatas ADD. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik, hadirin, nanti kita akan berikan kesempatan apresiasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.